Kilometer Nol Propur Jabar adalah sebuah piranti lunak level Decision Support System. Diturunkan dari rencana besar Jawa Barat yang ingin memiliki sebuah sistem informasi pembangunan dengan mengedepankan satu data pembangunan Jawa Barat. Data pembangunan Jabar ini dicirikan oleh dua hal penting. Yang pertama adalah data spasial, ya, di mana itu keruangan, dan yang kedua adalah data aspasial, ya, atau data numerik. Ya. Gubernur Jawa Barat memutuskan bahwa pendekatan untuk pengurangan kemiskinan utamanya adalah pendekatan individu. Dan pendekatan individu ini tentu membutuhkan alat tersendiri untuk mengendalikan dan memantau apakah orang-orang miskin itu tetap miskin atau menjadi tidak miskin. Nah, sebuah software dalam level Decision Support System itu diberi nama Kilometer Nol Propur. Nah, kenapa disebut Kilometer Nol Propur? Karena memang kita membutuhkan titik nolnya, dan titik nol telah disetujui oleh Bapak Gubernur Jawa Barat, Pak Ahmad Heriawan, bahwa kilometer nol itu titik nolnya adalah tiang bendera Gedung Sate. Dari tiang bendera Gedung Sate lah semua posisi-posisi orang miskin di Jawa Barat itu dikendalikan. Kemudian selain itu, kilometer nol juga dirancang untuk kilometer nol dari tiang-tiang bendera kantor bupati dan wali kota. Dengan diberlakukannya kilometer nol propur, maka kita bisa memantau, ya, perubahan seseorang dari miskin menjadi tidak miskin dari ke waktu ke waktu. Dan yang kedua, kita bisa memanfaatkan data tersebut dalam kaitan bantuan-bantuan dari provinsi ataupun kabupaten atau dari CSR, dari berbagai perusahaan yang berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya, misalnya rumahnya apakah layak atau tidak layak, lalu kamar mandinya dan seterusnya. Oleh karenanya, di dalam kaitan dengan kilometer nol propur itu selain data spasial dan aspasialnya juga ditambah 5 identitas berupa foto. Sistem informasi Kilometer Nol Propur Jabar dibuat melalui beberapa proses pengumpulan data. Yang pertama adalah proses channeling dengan sumber data dari TNP2K berupa data mentah by name dan by address rumah tangga sasaran berdasarkan PPLS tahun 2011. Data ini kemudian diinput ke dalam geodatabase. Selain itu, data akan diperoleh pula melalui proses executing berupa verifikasi lapangan dari provinsi hingga kecamatan atau desa. Pengambilan data berupa koordinat lokasi menggunakan GPS dan pengambilan 5 buah foto yang terdiri dari kepala keluarga, rumah tampak depan, ruang tamu atau ruang keluarga, dapur, dan kamar mandi. Seluruh data hasil dari proses channeling dan executing akan diproses dan ditampilkan dalam sebuah sistem yang bernama Kilometer Nol Propur Jabar. Data ini akan digunakan oleh gubernur, bupati atau wali kota, bapeda provinsi, bapeda kabupaten atau kota, dan instansi terkait lainnya, yang kemudian akan dilakukan langkah tindak lanjut segera berupa kebijakan, program atau kegiatan, pembiayaan dan tahapan penanggulangan kemiskinan. Masukkan username dan password, lalu klik login untuk masuk ke aplikasi Sistem Informasi Kilometer Nol Propur Jabar. Di halaman depan terdapat peta Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 3 kategori: Zona 1, Zona 5, dan Zona 10. Data yang bisa kita lihat di setiap rumah tangga antara lain keterangan sosial ekonomi ART, yaitu data pribadi, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal,
kesehatan, dan anggota rumah tangga. Koordinat rumah tangga sasaran, di sini kita ambil contoh Kabupaten Cianjur, lalu kita pilih Kecamatan Cugenang dan Kelurahan Padaluyu. Didapatkan hasil rekap data KRTS daerah tersebut. Dari data tersebut, bisa kita lihat masyarakat penerima raskin. Lalu klik detail untuk melihat keterangan lebih lanjut yang mencakup detail informasi, foto, dan lokasi rumah KRTS penerima raskin tersebut. 5 buah foto, yaitu foto kepala rumah tangga, foto rumah tampak depan atau samping, foto ruang keluarga, foto dapur, dan foto kamar mandi. Kita bisa lihat dari peta mengenai rute dari Gedung Sate menuju rumah KRTS. Dari contoh yang kita ambil, didapatkan jarak tempuh dari Gedung Sate ke KRTS adalah 75,2 km atau sekitar 1 jam 33 menit. Dan kita bisa mengikuti arah seperti di bawah ini. 1. Rekap klasifikasi rumah tangga sasaran. Dari hasil data rekapitulasi, klasifikasi kepala rumah tangga Provinsi Jawa Barat diketahui kategori 2, yaitu penduduk miskin, dan kategori 3, yaitu penduduk hampir miskin, adalah kategori yang paling dominan. Dua, rekap jenis kecacatan. Pada gambar ini terlihat bahwa total KRTS yang mengalami cacat di Jawa Barat sebanyak 80.644 jiwa. 3. Penyakit kronis. Empat, Jamkesda. Dari grafik di atas, penerima Jamkesda di Provinsi Jawa Barat terdapat di Kabupaten Bogor sebesar 620.326 jiwa. 5. Rutilahu atau rumah tidak layak huni. Rutilahu dibagi dalam 3 kategori, diantaranya dinding, lantai, dan atap. Jika kita ingin melihat detail informasi mengenai kabupaten atau kota mana yang termasuk dalam kategori di atas, tinggal pilih sesuai informasi yang akan kita cari. Demikian penjelasan mengenai pentingnya kilometer 0 Profur. Mudah-mudahan sistem ini secara persis dapat membantu untuk pengendalian data yang sangat akurat, pengurangan kemiskinan di Jawa Barat, sehingga tidak ada lagi nanti perhelatan data, ini data provinsi, data kabupaten, tetapi berakhir di hanya satu unit data, yaitu satu data Jawa Barat.